mempelajari tentang aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan. Mungkin kemarin sudah sedikit diberikan penjelasan oleh Bu Dwi terkait poliklonal dan monoklonal, atau mungkin saudara sudah membaca. Sudah belum penjelasan poliklonal dan monoklonal antibody? Bagaimana? Halo? Halo? Suara saya terdengar jelas? Halo? Oke. Kemarin saudara kan meminta asinkron ya untuk perkuliahan sebelumnya. Itu saudara diminta untuk mempelajari monoklonal dan poliklonal antibody ya? Atau bagaimana kemarin? Oh gitu, oke. Oh begitu, oke. Nanti mungkin akan ditambahkan ya untuk poliklonal dan monoklonal antibody. Nanti saudara tinggal pelajari secara asinkron. Mungkin ada beberapa video yang akan ditambahkan. Oke, baik. Untuk hari ini saudara akan melihat bagaimana aplikasi bioteknologi di bidang medis. Tadinya juga poliklonal dan monoklonal antibody adalah salah satu aplikasi bioteknologi di bidang medis. Poliklonal dan monoklonal antibody adalah produksi antibody yang disesuaikan dengan antigen yang ditambahkan ke dalam host. Poliklonal berarti saudara akan menghasilkan banyak sekali antibody, sedangkan monoklonal itu sudah relatif lebih murni. Karena dia hanya terdiri atas satu jenis antibody yang ada di dalamnya. Tapi karena saudara kemarin meminta asinkron, jadi poliklonal dan monoklonal antibody saudara akan pelajari di seperti nanti akan saya tambahkan sedikit video di sana. Oke, jadi hari ini saudara akan mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis berikutnya, yaitu terkait terapi gen. Ada yang tahu tentang terapi gen itu apa? Saya Pak. Oke, silakan. Sebentar ya, sambil catatan saya dulu. Sebentar ya, langsung. Biar saya bisa mudah menuliskan namanya ya, Pak. Oke, silakan. Gimana? Terapi gen itu salah satu metode pengobatan dengan cara menggunakan gen gitu. Jadi kayak menyisipkan DNA ke dalam sel sehingga untuk mengobati penyakit-penyakit gitu, Pak. Oke, selnya kenapa harus disisipkan DNA? Jadi kan biasanya karena apa sih tadi saya baca itu kayak untuk waktu nanti bermutasi itu Waktu apa? Bermutasi. Terus? Waktu nanti bermutasi itu bisa nyembuhin penyakitnya gitu, Pak. Oke, good. Terima kasih Helen sudah membaca sedikit tentang terapi gen. Saya suka nih mahasiswa yang sudah minimal kenal dulu lah dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini. Yang lain bagaimana? Helen ya tadi ya, Helen. Oke, Helen. Fatima? Kalau dari yang saya baca itu Pak, terapi gen itu digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh kelainan genetik. Oke. Good. Tadi Helen mutasi, sekarang Fatima kelainan genetik. Oke. Satu lagi deh. Fatima ya. Satu lagi siapa? Nggak ada? Sudah cukup ya? Ya. Jadi memang nanti saya akan jelaskan apa itu sebenarnya terapi gen.
Tadi penjelasan dari rekan-rekan saudara sudah benar karena memang ada perubahan genetik yang terjadi pada sel-sel tertentu. Pada kalau tataran genetik itu kita biasanya ngomongnya kromosom. Jadi ada perubahan pada kromosom tertentu sehingga menghasilkan perubahan atau defisiensi pada tubuh kita karena adanya kekurangan bahkan kelebihan suatu genetik di dalam sel kita. Nah, mungkin karena ini adalah mata kuliah pengantar dan etika bioteknologi, jadi saudara akan saya antar bahwa nanti di medis itu saudara akan bertemu dengan hal ini. Nah, untuk detail penjelasannya nanti kromosom itu apa, proses meiosis itu apa, jumlah kromosom itu bagaimana, mitosis itu bagaimana, nanti saudara akan dapatkan di genetik. Ya, genetik saudara akan dapat di semester 3 ya, berarti tahun semester depan ya. Benar ya? Sudah dapat tentang meiosis dan mitosis? Saya rasa di biologi umum sudah ya. Terkait genetik, mutasi dan lain sebagainya sudah? Halo? Bagaimana? Sudah belum? Di biologi umum saudara sudah dapat tentang itu belum? Nah, ini saya agak bingung nih kalau tidak ada yang merespon, apakah suara saya tidak jelas atau memang bingung menjawabnya atau bagaimana ini? Ya, gimana Rara? Rara ingin menyampaikan sesuatu? Kenapa Pak? Soalnya tadi saya jaringan saya error Pak, jadi saya barusan masuk. Oh gitu, oke. Saya bertanya, jadi nanti saudara akan saya perkenalkan dengan suatu teknik yang disebut dengan terapi gen, tapi basic konsepnya nanti saudara akan dapatkan keseluruhannya genetik, mutasi dan lain sebagainya itu di mata kuliah genetik di semester 3 kalau nggak salah. Jadi sekarang saudara pahami saja terlebih dahulu bahwa ada konsep yang saudara harus kenali dalam aplikasi bioteknologi di bidang medis. Baik, saya akan share PPT saya. PPT-nya sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang ini ada dua gambar. Untuk gambar pertama, kira-kira saudara tahu nggak ini apa? Gambar apa? Itu jaringnya lebih satu. Yes. Jarinya lebih satu. Rebecca pernah ketemu nggak? Rekannya Rebecca pernah punya kelebihan jari satu di teman sepermainan dulu atau bahkan sekarang? Pernah ada. Jadi kayak tumbuh kayak daging sedikit gitu. Ya, kayak yang di foto ini ya. Jadi Iya. jarinya kelebihannya. Kalau yang lain bagaimana? Ada yang punya teman kayak gini nggak? Atau mungkin ada dari saudara yang seperti ini? Halo? Ada kakaknya Ya, teman saya. Oh, Fatima gimana? Kakaknya teman saya jarinya seperti itu, Pak. Oke, apakah cuma kakaknya saja? Kakaknya aja. Kakaknya aja. Oke. Yang lain bagaimana? Pernah ketemu nggak dengan orang dengan tangan seperti ini? Iya Pak, saya pernah. Siapa ini? Oh, Muhibatul. Pernah ketemu ya? Kenal nggak Muhibatul sama orang yang kayak gini? Iya, kenal Pak. Soalnya Nah. itu Pak, kelas saya. Kakak kelas? Iya. Oke, good. Tahu nggak nama penyakitnya apa ini? Polidaktili Pak. Good. Polidaktili. Polidaktili itu apa, Rara?
Apa ya polidaktili itu? Saya lihat di internet kan Pak. Itu istilah polidaktili berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti banyak dan daktilos yang berarti jari. Oke, berarti jarinya yang banyak ya? Iya Pak. Oke, good. Kalau gambar yang di sebelah, ada yang tahu nggak ini? Ini biasa nih kita ketemu orang-orang kayak begini, wajahnya mirip semua kayak gini kan? Kira-kira ini apa? Gambar apa? Down syndrome, Pak. Down syndrome, Najwa, terima kasih. Down syndrome itu apa, Najwa? Jadi pada anak-anak yang menderita Down syndrome itu biasanya mengalami IQ-nya kayak di bawah rata-rata seperti itu, Pak. Karena ada kelainan genetik. Oke, good. Mungkin masih sebatas itu ya, karena pemahaman terkait genetiknya memang perlu harus diperdalam lagi nanti di mata kuliah berikutnya. Tapi ini saya kasih pengantar saudara bahwa seperti inilah nanti bioteknologi ke depannya yang akan saudara temui di luar nanti ketika saudara lulus dari program studi ini. Oke, baik, tadi sudah disampaikan bahwa gambar pertama ini ada polidaktili, kondisi di mana seseorang akan mengalami kelebihan jari karena ada kelainan genetik. Dan ini dua contoh, dan di sebelahnya ini adalah penyakit Down syndrome, kondisi di mana pasien terjadi perbedaan genetik karena ada kelebihan satu kromosom atau trisomi pada kromosom ke-21. Oke, aku sudah punya bukti. Tuh, kok keluar lagi? Oh, selamat bergabung Bu Dwi. Iya, maaf. Gimana caranya? Sorry, ini apa? Udah pakai Zoom, pakai HP. Iya, Bu. Nggak apa-apa, lanjut aja Pak Indra. Iya, Bu. Mohon jaga kondisi dulu, Bu. Ya. Iya. Ya, mohon doanya mahasiswa Ibu Dwi lagi tidak fit kondisinya. Mudah-mudahan beliau segera pulih. Beliau sudah mau bergabung bersama kita di sela-sela kondisinya yang tidak baik. Aja ya. Nanti PPT-nya di-share ya Pak Indra. Oh, enggak Bu, nanti saya akan. Saya letakkan di situ. Oke, lanjut silakan. Oke, tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman Anda bahwa gambar pertama itu adalah polidaktili, yang sebelahnya itu adalah Down syndrome. Nah, ini salah satu kondisi polidaktili yang diturunkan. Jadi dua penyakit tersebut adalah penyakit turunan atau inherited disease yang diturunkan oleh orang tua. Ketika orang tuanya ini tadi yang berwarna merah, gametes, di mana orang tua yang akan membawa penyakit polidaktili tersebut. Jadi ketika dinikahkan dengan orang normal, jadi kondisinya di sini adalah gamet yang dominan. Nah, nanti terkait dominan, resesif, ini saya rasa di genetik akan jauh lebih detail Anda akan temukannya. Nah, makanya konsep dasar genetika nanti harus lebih kuat ya di semester depan. Jadi jangan sampai Anda terlepas atau miskonsepsi nantinya. Jadi sekarang saya hanya mengantarkan terlebih dahulu bahwa seperti inilah konsep yang akan Anda pelajari nantinya. Oke, jadi ada kondisi di mana polidaktili ini gametes yang bersifat dominan yang ketika dikawinkan dengan pasangan yang normal, maka P besarnya ini yang bersifat dominan dia akan memiliki sifat lebih besar, jadi bisa menekan sifat normal. Jadi ketika cukup dengan satu P, karena kan kalau kita ketahui dalam pembentukan manusia, kita pasti akan mengambil 50% gen ibu, 50% gen ayah. Setelah itu kita akan satukan, jadilah hasil anaknya seperti ini. Ketika di dalam
gamet tersebut mengandung P yang dominan, maka kemungkinan anaknya akan mengalami polidaktili. Nah, sebenarnya untuk melihat polidaktili ini sebenarnya kita bisa tracing nih dari sanak famili kita. Oh, ternyata siapa nih yang akan menjadi carrier ketika saudara akan melihat seseorang, misal kakak atau saudara teman Anda. Nah, Anda lihat saja nih, saudara teman Anda ini ada berapa yang polidaktili, berarti bisa jadi di atasnya itu bapak atau ibunya ada yang carrier. Nah, makanya penting rasanya kita mengetahui silsilah keluarga. Mungkin ada ya istilah bahasa Jawa ya, mungkin saya nanti dibenarkan ya. Kalau mencari pasangan itu lihatlah bibit, bebet, dan bobotnya ya. Saya rasa ini ada benarnya juga. Jadi supaya saudara bisa men-tracing ini. Tetapi yang akan menjadi pertanyaan kita, hal tersebut tidak boleh kita dijadikan suatu penghakiman. Maka dengan bioteknologi kita harus membantu mereka. Maka dengan bioteknologi kita harus bagaimana caranya menyembuhkan hal tersebut. Oke, ini yang kasus polidaktili. Berikutnya ini kasus yang Down syndrome. Down syndrome itu kondisi di mana terjadi mutasi atau kesalahan kromosom sehingga muncullah trisomi seperti ini. Nanti saudara di genetik juga kembali saya sampaikan, nanti akan ketemu dengan trisomi, disomi, dan lain sebagainya. Ini disebabkan karena kondisi pada saat meiosis. Jadi akan ada dua nantinya seperti ini yang disebut dengan non-gene junction. Nanti akan ada dua kromosom justrunya, sehingga ketika berpasangan dengan sel dari ayah atau ibu, maka hasilnya akan menghasilkan 3 kromosom seperti ini. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya Down syndrome di beberapa anak yang saudara pernah ketemui. Nah, ini seperti ini ya fotonya, dan ini. Jadi kalau saudara pernah ketemu orang Down syndrome, pasti mukanya mirip-mirip seperti ini. Oke, jadi ini sekadar pengantar bahwa yang kita akan pelajari ini bagaimana cara kita menyembuhkan kelainan-kelainan tersebut dengan teknik gene terapi. Nah, ini salah satu contoh lain lagi, ada buta warna, terus ada cystic fibrosis, ini kondisi di mana paru-parunya mengalami penyusutan akibat banyaknya lendir ya di saluran paru-parunya. Berikutnya ada muscular dystrophy, ini kondisi di mana tulang-tulangnya tidak tumbuh dengan baik. Nah, untuk yang tertarik, jika saudara nih, saya ingin tahu nih Pak, ada berapa banyak sih penyakit genetik ini, terus tempat di mana terjadinya kesalahan genetik ini, saya bisa temukan di mana Pak? Nah, ini sudah dirangkum di dalam sebuah website, namanya OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man. Nanti saudara bisa cross-check di situ. Jadi saudara akan tahu, oh ternyata di sini loh tempat letak kesalahan gen yang terjadi pada si pasien. Nah, dengan kita mengetahui letak tersebut, maka kita sudah mengetahui nih karakteristik dari gen yang akan kita sembuhkan, dari gen yang akan kita tuju, dari kromosom yang akan tuju. Oh ternyata kromosom nomor 3. Nah, jadi kita akan fokus nih memperbaiki kromosom nomor 3 dengan menggunakan teknik genetic engineering nantinya yang sudah disampaikan di pertemuan sebelum UTS ya, bagaimana proses genetic engineering. Tetapi dalam proses ini vektor yang kita gunakan itu berbeda ya. Kalau di tanaman kita akan menggunakan Agrobacterium tumefaciens biasanya, kadang juga ada yang menggunakan viral, tapi pada umumnya banyak menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Kadang juga ada yang menggunakan secara fisik dengan elektroporator ya kalau saya salah. Ya, terus ada biolistik. Nah, berikutnya nanti di dalam terapi gen ini mayoritas akan menggunakan vektor berasal dari viral. Nanti saya akan perlihatkan vektor-vektornya. Jadi kalau sudah menggunakan vektor viral itu kondisi destruktif dari virus itu sudah dinonaktifkan. Jadi tugasnya si vektor ini hanya untuk mentransferkan saja gen yang sudah kita harapkan, gen normal, untuk menggantikan kesalahan gen yang ada dalam sel tadi, sehingga bisa menjadi normal kembali. Dan bahkan
jika ini dilakukan pada sel-sel gamet, jadi sel yang akan diturunkan ke anakan, maka ini bisa menghentikan penyakit ini diturunkan ke anaknya. Nah, sekarang nanti di akhir cerita, ketika kita sudah mulai berbicara soal gamet, maka akan ada ethics di sana. Maka kita akan berbicara bagaimana mengengineer sebuah bayi sehingga kesalahan-kesalahan genetik ini tidak akan terjadi. Dan itu sangat, ya banyak sekali yang mendiskusikan terkait etika yang terjadi di dalamnya. Oke, ini tadi slide dari OMIM tadi. Jadi kalau saudara tertarik nih, bisa nih di browsing ncbi.lmm, cari di situ ada OMIM. Nah, di sini sudah ada peta dari kesalahan-kesalahan kromosom dan tipe-tipe penyakitnya. Ini ada banyak sekali. Dan ini cuma beberapa saja karena ada banyak sekali penyakit turunan dari OMIM tersebut, nanti saudara bisa cek kembali. Nah, pertanyaan berikutnya. Lalu bagaimana cara kita menyembuhkan penyakit ini? Nah, maka muncullah teknik yang disebut dengan terapi gen atau gen terapi. Tujuannya adalah untuk mentransferkan gen terapeutik, maksudnya gen yang bersifat normal atau gen yang dapat menyembuhkan ke dalam tubuh manusia untuk memperbaiki kondisi gen yang abnormal atau faulty genes, kesalahan gen pada tubuh manusia. Nah, konsep utamanya itu yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan karakterisasi gen yang kita akan tuju. Makanya penting rasanya ketika saudara sudah mengetahui ini ada kelainan penyakit genetik, saudara harus tahu nih kira-kira lokasi tempat kesalahan ini di mana. Karena kalau saudara tidak tahu lokasinya, ya saudara akan bingung nih bagaimana saudara akan mentransferkan gen yang akan saudara tuju nantinya. Berikutnya saudara akan mengkloning gen normal tadi. Kalau sudah saudara dapat, oh ini ternyata ini lokasi gen yang salah. Nah, terus Anda sudah punya gen normalnya nih. Nah, Anda harus perbanyak gen normal tersebut. Setelah itu pilih vektor yang sesuai. Lalu pilih metode, karena nanti dalam terapi gen ini ada dua tipe, ada ex vivo dan in vivo. Lalu diharapkan dapat terekspresi dengan baik dengan menggunakan vektor yang sudah Anda gunakan. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa ada dua tipe utama dalam menginjeksikan gen ke dalam tubuh kita atau ke dalam sel yang mengalami kesalahan genetik melalui ex vivo gen terapi atau in vivo gen terapi. Nah, pertanyaan saya, dari bahasanya nih, kira-kira, saya nggak minta saudara untuk menjelaskan secara definisi ya, cukup melihat dari bahasanya nih. Kalau ex vivo itu maksudnya bagaimana dan in vivo itu bagaimana? Yuk, siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Itu dari bahasa aja udah jelas tuh. Anda bisa menganalisisnya. Kira-kira ex vivo ini kayak gimana sih nanti? Dan in vivo ini kayak gimana sih nanti? Izin menjawab, Pak. Oh, boleh, silakan. Kalau dari kata-katanya, menurut saya kalau ex vivo itu kan vektor terapi gen itu menggunakan virus dan bakteri. Nah, jadi kalau ex vivo itu nanti sel dari tubuh itunya diberi virus membawa gen, tetapi dimasukkan ke sel, tapi dikerjakan dalam sebuah laboratorium atau di luar, dalam kata lain di luar tubuh. Sedangkan in vitro gen terapi itu nanti virus membawa gennya itu disuntikan ke dalam tubuh. Itu yang saya Oke, Evana Mona Lisa, ada yang ingin berbeda pendapat dengan Evana? Karena kalau berbeda ini pasti akan seru nih, kita akan punya diskusi yang menarik. Gimana? Ada yang berbeda pendapat? Rara Lungit? Gimana menurut Rara? Sama pendapatnya dengan Evana? Yang lainnya bagaimana? Helen, bagaimana Helen? Menurut saya agak susah jelasinnya. Kalau Iya, gimana? Nggak apa-apa, dicoba aja. In vivo itu dimasukkan langsung gitu, Pak. Kalau ex vivo? Kalau ex vivo itu
kayak kayak lewat suatu proses tertentu mungkin baru dimasukkan ke Oke, good. kayak direct and Good. indirect gitu. Good, terima kasih. Jadi, kenapa saya memunculkan pertanyaan ini? Supaya saudara mengenal konsep dasarnya terlebih dahulu, bahwa dari bahasanya saja nih, saudara sudah tahu nih teknik ini bisa dilakukan bagaimana caranya ke depannya. Minimal ada bayangan lah saudara ketika bertemu dengan istilah ex vivo. Namanya ex itu berarti di luar kan, kalau in berarti di dalam. Itu yang saudara harus ingat baik-baik. Nanti kalau X berarti akan ada sel yang saudara ambil di dalam tubuh kita yang mengalami kelainan. Biasanya kita mengambil bone marrow sel, nanti di dalam bone marrow itu ada stem cell-nya, diambil lalu dikerjakan di lab, seperti yang sudah dijelaskan oleh Evana tadi. Sedangkan in vivo itu relatif faktornya kadang kita inhale, kita hirup. Nanti dia biasanya ini untuk menyembuhkan penyakit paru, atau mungkin kesalahan gen yang ada di otak, jadi agak susah kita mengeluarkan, membelah otak dan lain sebagainya, itu cukup beresiko bagi dunia medis. Oke, good. Terima kasih Evana dan Helen atas penjelasannya. Nah, ini untuk yang ex vivo terapi gen. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, kalau ex vivo, saudara akan mengambil bone marrow atau stem cells dari ini tulang, sumsum tulang ya. Nanti saudara akan ambil, setelah itu saudara akan menemukan, oh ternyata ada nih gen yang mengalami kesalahan. Setelah itu Anda menggunakan vektor, nah ini vektor yang digunakan adalah retrovirus, yang sudah membawa normal gen yang akan menggantikan kesalahan gen di sini. Setelah itu dimasukkan, digantilah kesalahan gen tersebut oleh vektornya, lalu dikembalikan lagi ke dalam bone marrow-nya supaya stem cell ini bisa berkembang, nantinya justru dapat terproduksi lebih banyak sehingga yang mengalami kesalahan itu bisa mengalami penurunan. Jadi kondisi kesalahan tersebut bisa diturunkan. Jadi tingkat kesembuhannya jauh lebih baik untuk menyembuhkan penyakit turunan tersebut. Oke, ini salah satu contoh dari ex vivo gene therapy. Berikutnya yang ini adalah in vivo gene therapy. Jadi vektor DNA itu, vektor virus ini di inhale. Jadi nanti dia akan dihirup, lalu dia akan masuk ke dalam paru-paru kita untuk menyembuhkan salah satu penyakit. Ini salah satu contoh kalau nggak salah fibrosistis ya. Cystic fibrosis ya, untuk menyembuhkan cystic fibrosis biasanya itu menggunakan in vivo gene therapy. Jadi nanti virus ini akan mentransferkan gen normal ke dalam sel-sel yang ada di paru-paru sehingga penyakit turunan ini bisa disembuhkan. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, ini kan disembuhkannya secara somatik nih Pak, di sel-sel somatik. Berarti ada kemungkinan akan diturunkan lagi dong, mungkin nggak? Benar nggak saya? Gimana? Iya. Mungkin nggak bisa diturunkan lagi nih. Berarti nggak sembuh total dong sebenarnya ya? Benar nggak? Halo? Iya, masuk akal. Masuk akal ya Helen? Masuk akalnya di mana? Soalnya kan nanti dia membelah gitu kan Pak. Terus bisa diturunkan ke anaknya juga. Iya. Kenapa bisa diturunkan? Iya. Nggak Yang lain tahu. bagaimana? Ini saya ngobrol sama Helen aja. Gimana menurut Nisfatul, Amarawarda? Gimana menurut Nisfatul? Berarti in vivo gen terapi ini hanya untuk menyembuhkan
persen itu aja Pak. Benar nggak itu? Gimana menurut Misbah? Ada jawaban. Oke. Misbah mungkin gangguan sinyal apa ya? Ini mic-nya sudah dibuka tapi belum ngobrol. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk pertanyaan ini nanti akan saya jawab setelah saya jelaskan beberapa contoh vektor yang digunakan dalam gen terapi. Oke, ini adalah beberapa vektor yang digunakan pada gen terapi. Ada retrovirus, ada adenovirus, adeno-associated virus, ada liposomes, ada naked DNA. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi dia stabil kalau menggunakan retrovirus, stabil dimasukkan ke dalam genom. Terus sedangkan adenovirus bisa menggunakan segmen DNA yang lebih besar. Sedangkan kekurangannya tidak stabil dalam menginsersikan ke dalam genom. Jadi peluang untuk bisa berhasil terinsersi ke dalam genom itu lebih kecil dibandingkan dengan retrovirus. Berikutnya ada adeno-associated virus. Ini juga stabil. Dan kekurangannya DNA yang ditambahkan itu tidak terlalu besar. Berikutnya akan ada lipid membran atau liposomes. Jadi ini dia bisa menginfeksi lebih sedikit. Kekurangannya kurang efisiensi karena efek dari serangan liposomes ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan virus. Nah, nanti juga kita akan menggunakan naked DNA. Saudara bisa. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, kapan saya akan menggunakan retrovirus? Kapan saya akan menggunakan adenovirus? Kapan saya menggunakan liposomes? Kapan saya menggunakan naked DNA? Ada yang tahu nggak kira-kira kapan? Tadi Evana ya. Kira-kira tahu nggak? Kira-kira kapan nih saya akan menggunakan retrovirus? Apakah semuanya harus disamaratakan ketika ketemu penyakit tertentu langsung semuanya harus retrovirus, adenovirus? Ini saya akan membangun logika berpikir saudara. Bagaimana? Oke, jadi kapan kita akan menggunakan ini tidak bisa kita samaratakan. Saudara harus mengkarakterisasi dulu jenis penyakitnya, lalu saudara akan mengecek seoptimal apa vektor ini dapat menginsersikan gen normal tadi ke dalam penyakit tersebut, karena beda penyakit, beda juga kondisinya, beda juga lokasi organnya, beda juga situasi di dalam selnya. Jadi memang teknik yang juga Anda gunakan pun, mau ex vivo atau in vivo pun, itu harus dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan hasil identifikasi dan karakteristik penyakit yang sudah saudara telah sebelumnya. Jadi tidak bisa sembarangan ya. Wah, saya mau melakukan gene terapi nih Pak, ya wis retrovirus saja semuanya. Nah, semua itu. Karena tujuan akhirnya kita adalah outputnya si pasien ini sembuh. Ya kalau semuanya coba-coba ya kasihan juga pasiennya jadi bahan percobaan. Jadi harus benar-benar ditelaah dengan baik. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oh, ini penjelasan lebih detailnya. Saya rasa saudara bisa baca sendiri lah ya. Ini karena terlalu lebih dalam. Jadi mungkin nanti saya nggak tahu apakah di imunologi atau beberapa mata kuliah medis lainnya akan menjelaskan ini lebih lanjut. Nanti saudara tinggal membacanya. Ini bagaimana adenovirus itu bisa dikenali oleh sel tubuh kita karena di dalamnya sudah ada dua reseptor, ada yang disebut reseptor CAR dan integrin. Nanti dia bisa masuk, ditandai, lalu dia akan mentransferkan virusnya ke genom kita. Jadi memang adenovirus ini virus yang
mudah dikenali oleh sel kita karena sudah ada reseptor di membrannya yaitu CAR dan integrin. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya mau tanya, Pak. Boleh silakan. Terapi gen ini kan waktu dimasukin kan harus sesuai sama segmen yang mau dibenerin kan, Pak? Ya. Biar sembuh. Itu gimana caranya kita memastikan kalau ini segmennya yang ini, terus ini udah tepat menyerangnya gitu? Ya, kalau untuk awalan biasanya Helen harus studi literatur, itu yang paling pertama. Nah, tadi di website OMIM itu sudah jelas sekali lokasi-lokasi tempat terjadinya kesalahan pada penyakit tersebut. Jadi nanti kalaupun susah, biasanya ya pakai bone marrow tadi. Nanti dari stem cell-nya dia akan menghasilkan sel-sel baru yang disesuaikan dengan kerusakan sel pada organ tertentu. Nanti paling umum biasanya kita pakai stem cell yang ada di bone marrow. Nanti mungkin jika saya salah memberikan masukan, mungkin bisa diberi tambahan oleh Bapak Ibu dosen lainnya atau ibu-ibu yang ada bergabung dalam dosen. Untuk Bu Ranta barangkali atau Bu Dwi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Helen. Jadi yang pertama Helen harus melakukan studi pustaka terlebih dahulu. Jika memang penyakit ini belum banyak yang menuliskan atau mungkin penyakit langka, ternyata Helen menemukan ini. Ternyata ini kok saya cari di studi literatur belum ada yang menuliskan ini. Nah, ini bisa jadi sesuatu yang baru nih. Ketika ada sesuatu yang baru nih, kemungkinan untuk bisa mendapatkan novelty atau keterbaruan itu jauh lebih bagus sebenarnya, karena Helen akan bekerja dari awal dan Helen akan menambahkan literatur baru di dalam penyakit turunan tersebut. Jadi paling umum sih ya, untuk sementara kita studi pustaka terlebih dahulu, cari di literatur, di OMIM tadi saya bilang, maka saudara akan tahu letak kesalahan gen tersebut. Nanti itu yang menjadi dasar bagaimana penanggulangan berikutnya dengan menggunakan terapi gen. Gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kan teknik terapi gen ada dua, ex vivo dan in vivo. Itu kemungkinan keberhasilan penyembuhannya yang lebih besar itu ex vivo atau in vivo, Pak? Ya, ini tergantung Rara, tergantung jenis penyakitnya tadi yang saya bilang. Nggak bisa saya bilang ex vivo jauh lebih baik, in vivo jauh lebih baik. Karena ada optimasi terlebih dahulu. Jadi dicek dulu, kan biasa nih para peneliti kalau sudah melakukan ternyata nih dengan menyembuhkan penyakit cystic fibrosis itu paling bagus dengan in vivo. Ya sudah, orang akan banyak menggunakan in vivo jauh lebih baik dengan cystic fibrosis. Tapi tidak bisa saya mengatakan bahwa untuk menyembuhkan Down syndrome itu lebih baik dengan in vivo. Nggak bisa. Jadi harus dipelajari terlebih dahulu. Nanti ya, kadang ada laporan-laporan itu, makanya saudara kalau ibaratnya mau berkecimpung dalam dunia sains harus banyak membaca artikel. Apalagi kalau tertarik dengan topik tertentu, ya ilmuwan saudara harus banyak tentang artikel tersebut, tentang topik tersebut. Jadi pemahamannya jauh lebih baik. Baik itu nanti saudara menemukan bahwa untuk menyembuhkan Down syndrome ternyata bisa menggunakan in vivo, tapi kan mereka menuliskan ada laporan nih, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Nah, dari situ Rara bisa mencermati, oh kira-kira untuk penyembuhannya paling efektif dengan menggunakan teknik ini. Jadi begitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, yang lain bagaimana? Oke, ini yang teknik adenovirus, yang sedangkan ini beberapa struktural dari retrovirus, bagaimana bentuk retrovirus, bagaimana surface dari retrovirus yang akan dikenali oleh reseptor pada tubuh kita, lalu bagaimana posisi dari genomnya, bagaimana supaya gen yang normal tadi bisa terinsersi masuk ke dalam genom dari virus tersebut. Jadi nanti akan ada karakteristik gen yang ada di dalam virus tersebut. Jadi
Di bagian mana sih? Sama kayak kalau ibaratnya saudara pelajari di genetik, rekayasa genetik di sebelum UTS, bahwa saudara sudah diperkenalkan ada yang disebut dengan plasmid, bahwa di plasmid itu ada bagian-bagian tertentu, nanti ada MCS, multiple site cloning, nanti ada antibiotic site sebagai penanda molekuler atau sebagai seleksi mikroba, bahkan di situ nanti akan ada promotor, bahkan ada determinator. Nah, begitu juga dengan slide ini. Di saat ini saya menunjukkan bahwa karakteristik dari gen tersebut, kapan posisi di mana gen tersebut akan terekspresi, ada di titik mana, ini saudara temukan di slide ini. Tapi kalau ibaratnya kurang, saya akan berikan bukunya jika benar-benar saudara tertarik untuk mempelajari terapi gen lebih lanjut. Oke, ini konsep dasarnya tadi. Jadi beberapa virus ada yang menggunakan RNA langsung, lalu maka dia memerlukan reverse transkriptase untuk mengubah RNA-nya menjadi DNA, sehingga DNA-nya nanti akan bisa tersisipkan ke dalam genom. Ketika sudah tersisipkan, maka protein-protein baik atau protein yang kita harapkan diproduksi itu bisa menggantikan gen yang salah pada sel sebelumnya. Ketika sel tersebut lebih banyak, karena kan sel ini punya lifetime-nya, masa hidup ya. Jadi kalau ibaratnya sel yang baik ini banyak, atau hasil engineering sel ini ternyata lebih banyak tumbuhnya, ya sel-sel yang mengalami kesalahan ini bisa ditekan dan bahkan hilang, karena sudah digantikan oleh sel-sel yang lebih normal. Oke. Nah, berikutnya selain dari teknik teknik ex vivo dan in vivo tadi, ada teknik lainnya. Tetapi ini cenderung tidak langsung menggantikan gen, tetapi dia, kalau saudara sudah bertemu dengan central dogma, saya harap saudara sudah bisa memahami central dogma bahwa ada replikasi, ada transkripsi, ada translasi, bahwa kalau ibaratnya di transkripsi saudara akan mengubah DNA menjadi RNA, di translasi saudara akan menerjemahkan RNA menjadi protein. Nah, di dalam biologi molekuler, protein ini adalah pekerja, mereka yang akan bekerja lalu lalang di dalam sel, kiri dan kanan, atas dan bawah, mereka lah molekul yang bekerja. Nah, biasanya molekul-molekul ini kalau salah, protein atau enzim tertentu, misalkan enzim juga protein ya, enzim tertentu mengalami mutasi, maka dia akan melakukan tindakan yang salah pada sel kita, ini akan mengalami suatu defisiensi atau kesalahan dalam tubuh kita, sehingga kita mengalaminya atau kita sedang sebut sebagai sebuah penyakit karena suatu enzim tertentu tidak bekerja dengan baik, sehingga terjadi penumpukan substrat atau produk tertentu, sehingga ini akan berdampak negatif bagi keberlangsungan kinerja organ atau sistem tubuh lainnya. Nah, makanya akan muncul istilah yang disebut dengan RNA antisense. Antisense RNA technology. Pertama-tama, saudara harus tahu dulu bahwa di dalam transkripsi nanti, saudara akan dipertemukan dengan istilah sense dan antisense. Oke, ini pada kondisi transkripsi. Sense itu, nah, sense itu adalah kondisi di mana DNA yang tidak diubah menjadi RNA. Ingat, template dari RNA itu adalah DNA yang disebut dengan antisense. Oke, jadi ini kondisi di mana proses transkripsi. Nah, para peneliti akhirnya memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengambil bagian sense-nya. Agar kenapa? Agar ini berikatan kembali sehingga tidak ditranslasi. Ketika ditranslasi maka akan ada protein yang dihasilkan. Jadi diharapkan itu di-cut supaya tidak menghasilkan protein tersebut. Kalau dihasilkan protein tersebut maka akan terjadi gangguan atau kesalahan karena enzim tersebut tidak aktif. Nah, biasanya juga ini ditutup sehingga sel-sel yang mengalami kesalahan tersebut
bisa tidak memproduksi protein yang salah. Jadi hanya sel dengan urutan basa nitrogen yang tepat yang akan menghasilkan protein yang kita harapkan. Nah, jadi saudara akan lebih detail nanti menemukan istilah sense dan antisense ini dalam proses transkripsi. Jadi saudara saya ingatkan, sense itu adalah template sense itu adalah DNA yang tidak dijadikan template dalam proses transkripsi, sedangkan antisense adalah template DNA yang akan dijadikan dasar dalam menghasilkan RNA. Nah, ketika ini kan RNA ada satu utas nih. Nah, bagaimana RNA ini supaya kita cegah tidak menuju ke translasi, maka para peneliti atau dokter-dokter bagian molekuler, mereka akan menghasilkan RNA sense. Jadi bagaimana caranya bagian sense ini, yang template DNA-nya sense itu ditranskripsikan sehingga akan menghasilkan RNA antisense. Nah, RNA antisense ini akan menempel nantinya ke bagian normal RNA atau mRNA yang mengalami kesalahan tadi, nanti dia menempel di situ, maka tidaklah terjadi translasi. Karena konsep dasar untuk melakukan translasi, kita memerlukan satu utas tunggal RNA. Sedangkan ketika sudah ada antisense, maka ini nempel nih, tidak akan terjadi translasi. Malah dianggap sebagai benda asing bagi tubuh, dan ini akan dipotong-potong dan dicacah-cacah kembali, sehingga proteinnya tidak akan dihasilkan. Oke? Bisa dipahami teknologi antisense? Bagaimana? Halo? Rara? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ya? Ini bingung atau sudah dipahami dengan baik? Ya, nanti kalau ibaratnya masih bingung, silakan saudara googling kembali, dibaca-baca kembali, karena teknik antisense ini sangat baik sekali ya untuk memahami konsep sentral dogma molekuler. Jadi ketika saudara sudah benar-benar, makanya saya dari awal mengatakan, ketika saudara akan mempelajari aplikasinya, pelajarilah dulu konsep dasarnya. Ketika saudara sudah mempelajari konsep dasarnya, maka ketika dimodifikasi, saudara sudah paham nih, oh ini dari konsep dasar ini ditambahkan ini, jadi ya mudah saja Anda memahaminya. Jadi makanya ketika saudara bertemu dengan ilmu-ilmu dasar, saya harap ditekuni dengan baik, karena nanti ke depannya, bahkan di semester-semester atas, saudara akan banyak sekali bertemu dengan modifikasi-modifikasi dari kondisi normal yang terjadi di dalam tubuh kita. Karena kebanyakan para peneliti maupun para dokter itu awalnya melihat kondisi yang ada di alam. Setelah itu bagaimana caranya di sketsa atau di mekanis dibuat sistemnya di luar sehingga bisa dimanfaatkan jauh lebih baik. Tapi dari konsep dasar, bukan tidak serta-merta langsung muncul dari hasil imajinasi seseorang. Wala, ini saya sudah menemukan terapi gen, nggak ada itu. Biasanya orang pasti akan mengamati dari kondisi normal terlebih dahulu. Dia pelajari mekanismenya, dia pelajari konsep reaksinya, dia pelajari rantai reaksi yang terjadi, maka dia akan tahu, oh ternyata di bagian titik ini bisa nih kita intervensi atau kita melakukan sesuatu sehingga bisa kita aplikasikan di bidang lainnya. Nah itu konsep dasar nanti yang harus saudara pahami. Oke, gimana? Jadi saya bilang untuk sense dan antisense nanti saudara akan banyak berbicara di transkripsi. Oke, saya rasa sudah cukup bisa dipahami ya. Oke, ini tadi salah satu mekanisme yang akan terjadi dalam proses antisense RNA. Nah, ini lebih jauh lagi. Nanti saudara tinggal membacanya saja. Jadi konsep dasarnya kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada dicer sini. Dicer sini adalah nuklease yang akan memotong tadi RNA yang ketika mengalami penempelan itu harus dibuang. Nah, ini teknik RNA antisense. Jadi nanti DNA yang akan menjadi antisense ini disisipkan ke dalam genom sehingga kesalahan dari RNA yang mengalami kerusakan
ini langsung dibalas dengan terbentuknya sense atau komplement dari RNA tersebut, sehingga dia akan menempel seperti ini. Kadang juga ada yang menggunakan dicer enzyme, jadi sudah dimodifikasi di dalam gennya untuk menghasilkan enzim yang akan memotong kesalahan mRNA tersebut, sehingga tidak tertranslasilah RNA tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, ini vektor yang akan digunakannya, yang menggunakan lentivirus. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu terkait antisense dan RNAi teknologi? Bagaimana? Halo? Miss Fatul bagaimana? Atau Indah Pramirta, apakah ada yang masih dibingungkan? Ya, gimana Indah? Aduh. Gimana? Sebentar Pak, Indah? saya bingung. Ketika dia tidak mengalami translasi itu yang terjadi apa ya Pak selanjutnya? Ketika sudah tidak mengalami translasi itu selanjutnya apa Ya, yang ini terjadi? akan dipotong-potong. Ini kan jadi benda asing jadinya. RNA kok ada dua gini, itu dianggap aneh bagi tubuh kita. Yang seharusnya DNA itu, yang harusnya yang dua utas kan DNA ya bagi tubuh kita ya. Ini kok RNA. Nah, ini kadang nanti dianggap benda asing ya. Proses selanjutnya nanti bisa dipotong-potong, bisa kadang dirusak menjadi subunit-subunit. Nanti kan kalau saudara mempelajari DNA itu ada fosfatnya dipotong, nanti basa nitrogennya dilepas. Nanti ini akan menjadi bagian-bagian lainnya nanti untuk membentuk DNA lainnya atau asam nukleer lainnya. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Gimana, Teresa? Sudah cukup jelas, Teresa? Untuk yang ini Pak, saya masih kurang ngerti prosesnya itu bagaimana. Yang mana? Yang ini yang di PPT yang ini. Slide ini. Saya ulangi lagi ya. Jadi ini konsep teknik antisense namanya. Jadi ketika kalau saudara sudah mempelajari di transkripsi bahwa di dalam transkripsi template atau dasar pembentukan dari RNA itu diambil dari DNA kan ya. Nah di DNA itu kan ada dua utas DNA. Nah, dua utas DNA ini di dalam transkripsi berbeda nama. Ada yang disebut dengan antisense, ada yang disebut dengan sense. Sense ini adalah bagian DNA yang tidak akan ditranskripsi menjadi RNA secara normal ya. Saya ngomongin secara normal. Nah, sedangkan yang antisense ini adalah DNA yang akan menjadi template dasar dalam pembentukan RNA. Nah, sekarang saudara saya ajak, ketika kondisi DNA tersebut rusak, ini kan kita ngomongin penyakit ya. Ketika DNA ini mengalami kerusakan, maka pasti akan ada urutan basa nitrogen yang berubah. Nah, urutan basa nitrogen yang berubah ini akan menyebabkan ketika sampai kepada tahap translasi akan menghasilkan protein yang salah. Bahkan proteinnya tidak bekerja dengan maksimal. Ketika protein tidak bekerja dengan maksimal atau enzim tertentu tidak bekerja dengan maksimal, maka akan terjadi kesalahan di tubuh kita. Dan ini akan menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Nah, bagaimana caranya supaya protein-protein ini tidak terproduksi? Maka para peneliti mengambil bagian dari sense DNA tersebut lalu ditranskripsikannya. Ditranskripsikan sehingga dihasilkanlah RNA yang komplement, maksudnya yang sepasang dengan RNA yang salah tadi. Ketika dia sudah diproduksi ini RNA-nya, maka akan ada RNA yang komplement nempel di situ, jadi dua utas. Nah, sementara yang saudara pahami ini sangat penting sekali konsep dasar dari sentral dogma, karena nanti saudara akan bertemu dengan translasi. Dasar dari translasi itu adalah ribosom yang akan bertemu dengan satu utas RNA, bukan dua utas. Ketika ada dua utas, maka tidak akan terjadi translasi. Oke? Karena memang kondisi dasar dari tubuh kita itu untuk melakukan translasi juga RNA itu ya satu utas. Jadi begitu. Nah,
Selain itu, akhirnya para peneliti atau para dokter yang bekerja di bidang biologi molekuler, mereka memodifikasi dengan menambahkan enzim dicer. Enzim dicer ini adalah enzim yang akan mendigesti atau yang akan mencerna mRNA tersebut dengan menambahkan antisense yang komplement tadi sebagai penanda awal dari mRNA tersebut. Jadi ketika sudah ada muncul lalu ditandai, nempellah dia, maka tidak akan terjadinya translasi dan mRNA tersebut akan dipotong-potong. Oke, begitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Baik, Bapak, terima kasih. Yes, Teresa. Oke, gimana menurut Anastasia? Apa bisa dipahami, Anastasia? Oke, baik. Karena waktu kita tinggal 4 menit lagi, saya percepat ya. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan berikutnya, Pak. Ini kan konsep dasar yang akan kita lakukan pada personnya saja. Sementara ini kan penyakit inherited ya, Pak, akan turun-temurun. Biasanya kita untuk menyelesaikan permasalahan ini untuk pada sel-sel somatik. Sel-sel somatik itu tidak diturunkan. Oleh karena itu, muncullah ide para peneliti untuk melakukan designer baby. Ya, Bu Dwi, silakan Bu. Ada yang ingin ditambahkan? Ibu, Bu Dwi, Arisan ya. Ya, Bu Dwi Arisan, tapi tidak ada suaranya, Bu. Oke, sembari menunggu Bu Dwi connect dengan suaranya, saya lanjutkan lagi. Jadi, muncullah ide para peneliti bagaimana caranya supaya penyakit ini tidak diturunkan. Akhirnya, dicobalah ke sel gamet. Nah, seperti ini. Maka akan terjadilah future human genetic engineering. Nah, ketika penyakit ini berhasil, pasti muncul nih ambisi-ambisi lainnya. Bagaimana sih caranya supaya akhirnya bayi kita memiliki IQ yang tinggi? Bagaimana caranya akhirnya supaya bayi kita tidak mudah mengalami kebotakan? Bagaimana kakinya supaya kuat, supaya bisa jadi sprinter yang hebat? Bagaimana matanya ini bisa lebih baik dari para mata-mata sebelumnya dengan tingkat paparan cahaya nanti di beberapa tahun ke depan, karena kan mayoritas kita ini sudah tidak akan lepas dari gadget ya. Jadi paparan cahaya ini akan sangat tinggi. Nah, disinilah yang akan menjadi topik paling seru nanti kita akan bahas di dalam bioetik. Ini beberapa sumber yang saudara jika tertarik membaca lebih lanjut, nanti bisa cek di sini, nanti slide-nya juga akan saya sampaikan di sekejap. Oke, Bu Dwi, silakan, bagaimana Bu? Ibu sepertinya tidak ada suaranya. Oke, ada yang ditanyakan terkait terapi gen hari ini? Boleh, silakan Raki. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas di etik nanti, Raki. Jadi ada syarat-syarat tertentu kita akan memanfaatkan sel gamet yang bukan bayi ya. Kalau bayi sudah pasti saya rasa tidak ada orang yang mau menjadikan anaknya sebagai bahan percobaan. Dan itu melanggar fitrah kita sebagai manusia. Wah, itu kejam sekali saya rasa. Itu sudah bentuk kejahatan menurut saya. Begitu ya, Raki. Nanti untuk lebih detailnya, saudara akan bertemu nanti akan di bioethics. Nanti kita akan bentuk tim dalam kelas ini, nanti akan ada tim positif, ada tim negatif, nanti ada tim netral. Nanti kita bagi ya untuk materi di bioethics. Gitu ya Raki, simpan dulu rasa penasarannya. Kalau ibaratnya masih penasaran, coba googling dulu. Lebih detailnya nanti akan dijelaskan di materi ethics atau bioethics. Oke. Ini Bu Dwi, bagaimana Bu? Sepertinya Ibu
Oke, dari yang lain ada? Ini sudah 8.40, waktu kita sudah habis. Oh iya Ibu, silakan. Suaranya tidak ada Ibu. Suaranya tidak ada Ibu. Iya, suaranya sepertinya belum. Oke, baik Ibu, terima kasih. Minggu depan akan ditambah penjelasan dari Ibu Dwi terkait terapi gen ini. Karena memang notabene saya juga masih belajar, nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Bu Dwi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari Ibu Ratna, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bu? Pak Indra, Ya, silakan. sudah cukup Pak. Oh iya, terima kasih Bu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, nanti slide ini akan saya share di si Pejar. Saudara bisa mengaksesnya kapan saja. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap beribadah dengan lancar. Semoga puasanya menjadi berkah di hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.